Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah, bil khusus para sepuh bini sepuh, segenap pengurus yayasan sekaligus ketua DKM dan hadirin jamaah sekalian, kami doakan senantiasa dalam lindungan Allah, dalam sehat wal afiyah, selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih berkesempatan melaksanakan ta'lim rutin mingguan kita dalam 3T istilahnya, tahsin, kemudian tadabbur, dan sekaligus tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran, masih dalam surah Ali Imran ayat 50 sampai 53. Selalulah pegangin diri kita dengan satu hadis saja, nggak usah banyak-banyak. Selalu ingat, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, semulia-mulia kalian wahai umatku, kata Rasulullah, man adalah orang ta'allamal Qur'ana, yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, apapun yang kemudian memberi ilmu kepada kita. Belajar bacaannya, belajar tajwidnya, belajar tahsinnya, belajar tadabburnya, belajar terjemahnya, belajar tafsirnya, dan seterusnya. Nanti setelah kita bisa, baru wa'allamahu, dan kemudian ajarkan ilmu kita kepada yang lain. Itulah semulia-mulia umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, mohon diperhatikan dulu, dicermati dulu. Saya baca, kemudian nanti kedua ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Baik jemaah sekalian, mari saya baca dan diikuti dengan suara yang jelas, makhraj yang jelas. Tidak ada yang ditahan makhrajnya ya, supaya
terbiasa dengan bacaan yang tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa liuhilla lakum وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Baik jamaah sekalian, sebelum kita praktek saya ingin menghayati dan sekaligus sedikit memberikan renungan dari apa yang kita baca ini. Karena ini penting untuk kita fahami supaya kita pas saat praktek dan membaca pun juga bisa menghayati bersama. Ayat ke-50, 51, 53 ini masih rangkaian tentang penjelasan tentang diutusnya Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam kepada umat atau kaum Bani Israel. Di ayat ini menjelaskan sekali bagaimana posisi kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan syariat Islamnya itu pada hakikatnya adalah memberikan penjelasan sekaligus membenarkan dari segala kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad.
Di sini dijelaskan paling tidak kitab Taurat, kemudian kitab Injil, dan beberapa kitab sebelum datangnya Al-Quran Al-Karim. Di sini ditegaskan wa musaddiqan lima baina yadayya. Nabi itu hadir dan diutus oleh Allah sekaligus sebagai seorang yang membenarkan lima baina yadayya, dari apa-apa yang datang sebelumku, artinya sebelum Nabi Muhammad. Dari apa? Minat Taurati, dari kitab-kitab Taurat. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan juga agar aku menghalalkan bagi kamu apa-apa yang memang pernah diharamkan di umat sebelumnya. Dalam hal ini syariatnya. Syariat kadang-kadang berbeda antara syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa dengan syariat Nabi Muhammad. Yang dulu misalnya dihalalkan, yang di Nabi Muhammad diharamkan. Dulu misalnya kaum Bani Israel kalau taubat itu diperintahkan membunuh dirinya, tapi kemudian di Nabi Muhammad diharamkan membunuh diri, misalnya salah satu dari itu. Lalu jamaah sekalian, nah yang penting di sini saya cuplik ayat terakhir, umat-umat terdahulu yang lurus tegak, kalau sekarang bahasanya lurus tegak, menjalankan syariat-syariat dari Allah dan melaksanakan tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi Allah, itu hakikatnya sama, yaitu membawa apa yang disebut dengan ketauhidan, mengesahkan Allah, dan kepasrahan kepada Allah yang disebut dengan muslim orangnya. Islam itu agamanya. Maka coba perhatikan ayat 53 itu. Mohon maaf 52 itu. Washhad bi anna muslimun. Nah ini. Washhad, dan saksikanlah bi anna, bahwa sungguhnya kami, maksudnya kami ini orang-orang Hawariyun yang menolong Nabi Isa alaihissalam saat beliau menyampaikan wahyu Allah. Bi anna, sungguhnya kami orang-orang muslimun adalah orang-orang muslim. Jadi orang-orang dulu pun sejak dari bahkan Nabi Ibrahim, nabi-nabi setelah itu, nabi-nabi setelah sebelum Rasulullah pun disebut dengan muslimun, sebenarnya disebut dengan muslimun. Maka kalau kita baca Al-Quran, doa daripada yang dibaca oleh kita kan menyatakan apa itu doa iftitah itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa Nabi Ibrahim sebenarnya, hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim sendiri disebut sebagai musliman, orang yang muslim hanifan. Demikian yang boleh kita ambil dari 3 ayat ini secara ringkas. Hadirin jamaah sekalian, pada sesi ketiga ini kita akan melanjut dengan mempelajari tentang kaidah-kaidah dari ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ilmu itu ya tentu pengetahuan, ilmu at-tajwid artinya untuk memperbaiki, membenahi, membenarkan dari bacaan kita. Disebut jawwada yujawwidu, tajwid itu membenahi atau memperbaiki bacaan kita supaya bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi tartil. Inilah ilmu yang disusun oleh para ulama. Dulu di zaman Nabi belum ada ilmu tajwid ini. Yang penting prakteknya benar di zaman Nabi. Lalu kemudian untuk memudahkan mempraktekkan bacaan Al-Quran, disusunlah ilmu tajwid. Sebagaimana ilmu nahwu dan ilmu sharaf di zaman Nabi pun juga tidak ada. Untuk mempermudah kita mempelajari bahasa Arab, disusunlah oleh para ulama ilmu nahwu dan sharaf. Begitu seterusnya. Jadi jangan dibilang kalau tidak ada di zaman Nabi lalu semuanya bid'ah yang tidak baik. Tidak. Ada memang sesuatu yang memang mengikuti perkembangannya supaya ada masalahnya.
Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan ini kalau masih ada yang membawa satu kertas yang sudah dibagi, kita masih melanjut tentang bab daripada mad far'i yang ini disebut sebagai mad cabang, di mana bacaannya itu memiliki panjang 2 sampai 6 harokat. Kemarin, ini mohon maaf sebelum saya tulis supaya bisa dipahami, kita sudah mempelajari tentang apa yang disebut dengan mad wajib muttasil. Mad berarti panjang, wajib yaitu harus dibaca panjang, muttasil kalimahnya apa kemarin? Bersambung. Nah, ingat. Lawan kata daripada mad wajib muttasil itu adalah mad jaiz munfasil. Nah, ini orang suka jumbuh nih. Yang pertama mad wajib muttasil, lawan katanya mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil dan bagaimana contohnya? Ikuti serial berikut ini. Nah, supaya ini mafhum tulisannya. Saya ngikutin ini aja biar yang ditulis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat oleh kita kemarin, selalu saya ingatkan supaya ada reviewnya. Di sini ada mad asli atau mad tabi'i. Ini namanya sama, tabi'i asli. Di sini ada mad far'i, mad asli, tabi'i. Ini sudah semuanya kita cabang-cabangnya ingat ya. Kalau ingat, kalau nggak ingat ya sudah. Mad far'i kemarin kita sudah ikutin. Pertama, ini sebenarnya ada beberapa, nanti ada sekitar 10 lebih lah. Sementara kita kemarin sudah ke mad wajib muttasil. Ini jangan diulang-ulang terus, nanti pelajarannya nggak pindah-pindah. Tapi saya sampaikan pengertiannya aja. Mad panjang, wajib harus muttasil yang bersambung. Idza jaa misalnya. Nah, seterusnya kemarin sudah diteruskan. Kemudian berikutnya ini nomor 1 katakan gitu. Sekarang lawan kata ini daripada supaya langsung mafhum, yang kita pelajari saat ini adalah mad jaiz. Nah, tulisannya begini, jaiz munfasil. Ingat, kalau muttasil bersambung, kalau munfasil terpisah. Nah, sekarang contohnya saya ambil contoh di ayat Al-Quran yang kita baru baca ini tadi supaya langsung dibaca. Mana tadi? Yang munfasil. Falamma ahassa, falamma, lalu di sini ada huruf hamzah ahassa, maka di sini sedikit dikasih panjang ahassa. Ini contoh pertama. Contoh kedua tadi kayaknya ada juga. Man ansori ilallah. Mana tulisannya tadi? Man ansori
ilallah. Pak D jawabannya benar terus nih hari ini. Contoh lagi. Itu yang sesuai dengan apa surah yang kita baca. Kalau di sini ada inna anzalnahu, supaya ada 3 contoh. Terakhir inna anzalnahu. Oke, mohon diperhatikan supaya sekalinya kita langsung paham. Jadi yang kedua dari mat far'i, kita baru kemarin belajar 1, ini sekarang yang kedua. Moga-moga yang 1 sudah hafal dan tidak lupa. Yang kedua adalah disebut mad jaiz munfasil. Mad itu harus dibaca panjang, jaiz itu artinya boleh. Kalau ini wajib itu artinya harus, maka lawannya wajib itu jaiz. Maksudnya wajib itu apa sih kemarin? Harus dibaca panjang, paling tidak 4 sampai 6 harakat. Sementara jaiz itu boleh dibaca panjang, dan panjangnya itu dihitung dari 2 sampai 4 harakat. Jadi boleh dipendekin, boleh agak dipanjangin. Maksudnya boleh itu bukan boleh dipendek sama sekali atau dipanjang sama sekali, tidak, tapi maksudnya ini boleh dibaca pendek 2 harokat atau pilihannya 4 harokat. Jadi saya boleh sampaikan di sini, ini 2 sampai 6 harokat. Kalau ini 2 sampai 4 harokat, itu yang membedakan jaiz dan wajib. Tapi tetap dibaca mat karena ada mat di sini. Jaiz itu bukan berarti boleh dibaca mat, bukan boleh dibaca ndak. Di situ maksudnya jaiz itu boleh itu dibaca 2 harokat atau sampai dengan 4 harokat. Munfasil ini artinya adalah setiap kali ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah tapi dia terpisah. Ini terpisah nih, karena ini falamma 1 kalimah, ahassa 1 kalimah. Beda dengan malaikah, itu 1 kalimah. Ja'ah itu 1 kalimah. Maka ini lebih panjang. Ingat jamaah sekalian, yang dimaksud munfasil itu huruf matnya dengan huruf hamzah yang menyebabkan dia panjang itu terpisah. Karena terpisah itulah bacaannya boleh 2 atau sampai 4 harokat. Contohnya apa ini? Falamma ahassa. Ini 2 harokat atau agak panjangan dikit. Falamma ahassa itu boleh. Tapi tidak boleh terlalu panjang yang menyerupai mat wajib muttasil, tidak boleh. Falamma ahassa tidak boleh. Hanya dengan 2 sampai 4 harokat. Maka jangan kaget kalau orang hanya membaca 2 harokat mat jaiz munfasil itu boleh. Falamma ahassa boleh, atau falamma ahassa boleh 2 atau sampai 4 harokat. Contoh ini lagi, man ansari, di sini nih bacaannya. Ini mat, huruf mat. Huruf mat kita ingat ya, hanya ada 3, alif, ya, atau nanti wawu, ada contohnya lagi. Ini bertemu dengan hamzah. Man ansari ilallah, boleh. Ansari ilallah 2 harokat boleh, atau dipanjangin sedikit lagi, ansari ilallah boleh. Atau contoh yang sering kita baca di surah-surah pendek ini, bagaimana di dalam kertas, inna anzalnahu boleh. Ini inna 1 kalimah tersendiri, anzalnahu kalimah tersendiri. Maka saat kita membaca inna anzalnahu tidak boleh panjang-panjang banget. Inna anzalnahu tidak boleh.
itu sudah sampai ke 6 harokat. Cukup dengan 2 sampai 4 harokat. Kalau kita ingin membaca Quran dengan agak cepat, dibaca 2 harokat saja boleh. Dibaca inna anzal. Atau kalau mau yang apa namanya bacaan dhammah apa? Contoh yang umukru'u apa? Yang ini kan ini bacaannya alif, ini bacaannya kasroh. Yang bacaan dhammah ada juga apa namanya? Apa? Enggak. Nah, contohnya misalnya wala ta'kulu israfan wala ta'kulu israfan. Misalnya wala ta'kulu israfan. Nah, wala ta'kulu ini ada wawu, betul? Israfan ini hamzah. Ini tidak boleh terlalu dibaca sampai 6 harokat, tapi cukup 2 sampai 4 harokat. Wala ta'kulu israfan. Jadi di mana ada huruf mad yaitu wawu, alif, kemudian ya, ketemu dengan hamzah dalam 2 kalimah yang terpisah, maka dibaca dengan mad jaiz munfasil. Insyaallah paham ya jamaah sekalian. Ini kayaknya kalau diulang-ulang bukan lagi malah paham, nanti malah hilang. Contohnya udah 3 itu jenisnya, memang harus ada 3 jenis sesuai dengan 3 jenis huruf mad. Ada yang mau ditanyakan Pak Jimron, Pak Jiwan? Insya Allah kalau kayak gini udah paham semua berarti. Udah paham. Jangan sampai kita nambah ilmu yang lama hilang, ilmu yang baru datang. Kalau bisa ilmu lama tetap dipegang, ilmu kedua nambah. Karena ya. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan satu kata. Ya. Ya itu nanti sambil proses belajar itu sampai jalan. Gimana cara membedakan satu kata dengan 2 kata? Biasanya nih kalau satu kata itu memang tulisannya masih bersambung. Kayak jaa, malaikah, meskipun tidak selalu. Dan dia pasti berada di akhir kalimahnya, berakhir di kalimah dalam pengertian tidak terpisah sebagaimana kalimah yang lain. Cara membedakannya memang yang paling mungkin adalah sering-sering membaca, karena kata itu banyak, cuma ciri khasnya aja boleh ditandain. Kayak misalnya inna, itu kok bisa satu kata, anzalnahu, iya karena sudah agak panjang, itu ciri khasnya. Dan 2 jadi 2 kata. Tapi kalau jaa kan nggak mungkin ja terus a lagi, ndak ada. Jadi itu cara membedakannya. Dan lebih-lebih lagi makanya sering-sering membaca dan mengetahui, insya Allah nanti semakin tahu, oh kata ini satu, oh kata ini berpisah. Itu adalah sering-sering membaca. Demikian jamaah sekalian, semoga manfaat dan ini sudah suruk. Mari kita akhiri dengan doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar
واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.